Sahabat YKB, jumpa kembali dalam acara Krida Bagimu Negeri. Acara ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda jika Anda sebagai orang tua, dan masa depan bagi Anda jika Anda sebagai kaum muda. Acara ini mengangkat berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan pada episode kali ini kita mengambil tema perjuangan menjadi seorang dokter, dan bersama dengan kita di studio sudah hadir Dr. Jody Josephine MMED. Selamat datang di studio Dr. Jody. Ya, terima kasih Bu Santi. MMED ini gelar kan ya, Dok ya? Betul. Ya, ini akronim. Betul. Jadi ini adalah akronim dari Master of Medical Education, sebuah gelar yang pendidikannya khusus mendalami pendidikan kedokteran saja. Khusus mendalami pendidikan kedokteran saja. Baiklah dok, tema pada episode kali ini perjuangan menjadi seorang dokter. Iya. Perjuangan, ini berarti kalau ngomong perjuangan ini soal proses ya. Betul. Struggling begitu. Dimulai dari proses pertama dalam perkuliahan. Betul. Kurikulum. Betul. Apa-apa saja begitu ya, yang dipelajari begitu oleh seorang calon dokter sampai kemudian dia menjadi dokter. Yeah. Apa saja nih dok? Dari sebelum mulai masuk pelajaran-pelajaran apa yang memang mesti mereka harus sudah persiapkan? Jadi dan bahasa. Sekarang persyaratan untuk menjadi mahasiswa kedokteran itu cukup sederhana. Yang pertama itu tentunya jurusan IPA pada saat SMA, lalu mempunyai nilai TOEFL yang cukup sesuai dengan standar yang ada di Ukrida seperti itu. Jadi kemampuan bahasa Inggris sekarang itu bukan lagi bonus ya. Dulu kan mungkin kemampuan Inggris itu nilai plus, tapi sekarang sudah merupakan kewajiban gitu. Harus, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Meskipun nanti kalaupun keterima dengan kemampuan Inggris yang kurang, itu kami berikan kelas-kelas khusus untuk mahasiswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam berbahasa Inggris. Ya. Tetapi ya mungkin itu minimal ya, minimalnya adalah jurusan IPA, lalu ada nilai TOEFL dan seleksi-seleksi tes selanjutnya seperti itu untuk masuk ke dalam program kami. Ya, selain bahasa Inggris, bahasa Latin perlu juga. Bahasa Latin itu ada diajarkan di dalam kurikulum kami nanti di semester-semester awal dan selanjutnya akan digunakan. Jadi tidak perlu memahami bahasa Latin pada saat masuk kedokteran, nanti akan dengan sendirinya diajarkan. Oke, karena memang buku-buku yang dibaca adalah buku-buku memang berbahasa asing begitu, dalam hal ini bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Buku dan literatur yang lebih update memang banyak kan berbahasa Inggris. Ya. Ada banyak buku yang sudah ditranslate sebenarnya ke bahasa Indonesia, tapi tim pendidik kami lebih menyarankan untuk membahasa buku bahasa Inggris karena mereka lebih akurat, gitu, lebih akurat dan lebih terupdate. Begitu. Lebih terupdate. Baiklah dok, ini kita bicara soal kurikulum pendidikan kedokteran begitu. Apa saja ya kurikulumnya? Jadi kurikulum kedokteran itu dibagi menjadi dua, fase preklinik atau sarjana kedokteran, lalu dilanjutkan dengan fase klinik atau profesi dokter. Jadi kurikulum itu biasanya kita selesai sarjana kedokteran itu ada 7 semester yang kurang lebih 3,5 tahun. Lalu setelah lulus sarjana kedokteran itu mahasiswa diwisuda. Mahasiswa diwisuda dan mereka mendapatkan gelar esket sarjana kedokteran. Lalu mereka lanjut ke program profesi dokter atau fase klinik. Di sini kurang lebih 90 minggu rotasi di rumah sakit, lalu mereka harus mengikuti UKM PPD atau uji kompetensi dokter di Indonesia. Jadi UKM PPD ini menentukan mahasiswa ini lulus atau tidak untuk menyandang gelar dokter. Pada saatnya mereka selesai, baru mereka disumpah
disumpah menjadi dokter. Jadi itu gambaran besarnya. Ya. Gambaran besarnya sarjana kedokteran, 3,5 tahun tadi itu 3,5 tahun, lalu dilanjutkan dengan profesi dokter. Nah, itu 90 minggu. 90 minggu rotasi. 90 minggu rotasi itu dibagi menjadi 5 rotasi mayor yang durasinya 10 minggu, lalu 8 rotasi minor yang durasinya 5 minggu. Mayor itu ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu kesehatan komunitas, ilmu kesehatan kebidanan objin, lalu udah berapa tadi saya sebut? 4 apa? IPD, IKA, objin, IKM, satu lagi ilmu bedah. Satu lagi ilmu bedah. Iya. Itu 5-5-nya itu dipelajari dalam waktu 90 minggu. 10 minggu. Oh, 10. Jadi total 50 minggu, yang 8 lagi itu ada yang lebih minor kita sebutnya, biasanya ilmu mata, kulit, dan lain sebagainya. Baiklah. Jadi itu dari 3,5 tahun. Ini bedanya dengan yang sebelumnya, dengan era yang sekarang. Rasanya kalau yang sebelumnya itu kan lebih panjang ya. Iya. Jadi sekarang kurikulum di kedokteran di Indonesia itu kurang lebih sama. Kurikulum kedokteran di universitas manapun menggunakan sistem blok. Jadi sistem blok ini adalah sistem berbasis organ. Atau ada mungkin universitas tertentu berbasis keluhan, tapi yang kami gunakan di Ukrida itu berbasis organ. Sebagai contoh, organ yang paling mungkin kita sering pahami itu kan jantung misalnya ya. Jadi organ jantung itu kita bagi dalam 4 minggu, misalnya 4-6 minggu. Di situ kita belajar belasan mata kuliah, contohnya adalah anatomi, fisiologi, histologi, dan ilmu-ilmu yang biomedis gitu, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang organnya, apa saja yang terjadi di dalam situ, peredaran darahnya dan lain sebagainya gitu, Bu. Jadi yang panjang sebelumnya itu lalu kemudian diringkas. Betul. Jadi kalau kurikulum lama kita sebutnya kurla, itu mata kuliahnya itu longitudinal gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar anatomi di semester 1, anatomi terus, anatomi jantung, anatomi hepar, hati, anatomi ginjal, anatomi usus, dan lanjut terus. Tidak ada koneksinya dengan penyakit, dengan peredaran darah, dengan obat-obatan, dan itu menyulitkan bagi mahasiswa untuk kemudian harus mengintegrasikannya pada saat muncul kasus jantung, tapi mereka harus menarik mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Itu menjadi proses yang panjang. Maka dari itu, kurikulum yang sekarang sudah secara kurikulum diintegrasikan. Jadi sudah lebih mudah bagi mahasiswa. Ibaratnya sudah menjadi paket gitu. Jantung ini paket jantung gitu. Pelajari dengan mempelajari penyakitnya, penyakitnya dan juga obat-obatannya. Jadi mahasiswa belajarnya lebih mudah, lebih terintegrasi. Lebih terintegrasi, tapi juga lebih intensif tadi ya. Betul. Jadi sistem pembelajaran di kedokteran itu banyak metodenya, Bu. Jadi tidak hanya kuliah, kita mempunyai skill lab atau keterampilan klinis, lalu kita mempunyai PBL, problem based learning. Ini adalah tutorial kelompok kecil yang digunakan untuk meningkatkan critical thinking atau pemikiran kritis daripada mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi PBL ini contohnya misalnya diberikan kasus pasien datang dengan keluhan sesak nafas, begitu. Nanti mahasiswa harus mengambil ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari dari kuliah-kuliah. Ilmu anatominya bagaimana? Misalnya, sesak nafas berarti paru-paru atau jantung gitu. Jadi mereka di dalam sesi kecil itu mencoba untuk mengintegrasikan semua ilmu yang mereka dapatkan dari kuliah. Tujuannya untuk memecahkan kasus yang kita berikan. Gitu. Itu biasanya itu secara individu, tadi kelompok ya? Kelompok. Ada juga nggak yang memang secara individu? Perkuliahan mungkin ya kalau individu. Kalau individu lebih ke perkuliahan ya. Lebih perkuliahan. Tapi kalau studi kasus itu kelompok. Kelompok. Nah, antara semester 1, 2, begitu 3, 4, 5, 6 seterusnya itu apa-apa saja nih dari apa yang pertama itu? Tadi kan semua tidak hanya teori boleh dibilang seperti itu ya. Iya.
Lalu kemudian semua masuk pada juga berikut dengan kasus-kasusnya supaya lebih terintegrasi. Untuk semester yang lain juga berjalan seperti itu. Iya, jadi di 7 semester pertama itu kita bagi lagi menjadi 2. Fase yang pertama itu adalah fase Basic Medical Science. Basic Medical Science atau ilmu biomedik dasar itu mempelajari ilmu-ilmu biomedik seperti anatomi, fisiologi, dan histologi, dan farmakologi, dan lain sebagainya. Lalu di fase berikutnya itu sudah muncul penyakit. Jadi pertama kita tidak memberikan penyakit, tidak mempelajari penyakit. Semester 1 sampai 3. 1 sampai 3. 1 sampai 3 tidak ada penyakit. Jadi boleh dibilang itu teori ya? Iya, teori. Di situ mereka juga belajar skill-skill pemeriksaan dalam kondisi manusia, dalam kondisi normal, sehat gitu. Jadi pada keadaan sehat, apa saja yang terjadi? Mekanisme apa yang terjadi dalam tubuh. Nanti setelah semester 3, masuk ke semester 4, baru kita memperkenalkan penyakit. Memperkenalkan penyakit, itu kan kalau ada suatu penyakit, berarti ada mekanisme yang berubah di dalam tubuh. Gitu. Jadi di situ mereka mempelajari, beserta dengan penanganannya, pemeriksaan lanjutan, dan juga obat-obatannya, begitu. Baru itu di semester 4, 5, 6, dan 7, begitu. Ada waktu istirahatnya nggak sih itu, Dok? Oh, jadi kita ada semester pendek kok, Bu, tenang aja. Jadi memang kuliah di kedokteran itu cukup intens, karena setiap blok itu ada ujiannya. Nah, setiap blok ada ujiannya. Ada ujiannya. Ujiannya itu ada minimal 3 kali. Minimal 3 kali? Minimal 3 kali. Dalam satu blok. Dalam satu blok. Iya. Ujian yang lain itu sifatnya mendadak apa bagaimana? Enggak, jadi sudah persiapkan. Prinsipnya ujian tidak boleh mendadak ya, karena mahasiswa harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Jadi enggak tiba-tiba ujian besok gitu, tidak. Sudah ada jadwalnya. Okay. Minimal 3. Minimal 3. Itu apa? Kan ada yang bilang memang ya, kuliah kedokteran itu susah buat saya juga sih. Dan selain susah juga mahal begitu. Iya, betul. Ya, susah ya. Tadi ya sudah memang dijelaskan begitu. Mahal itu karena apa, Dok? Mahal itu karena untuk menjaga keselamatan pasien dan juga etika kedokteran yang nanti kita akan disumpah itu, kita tidak boleh menggunakan pasien asli untuk berlatih. Contohnya, sebagai dokter kan kita harus bisa menginfus. Ya. Tapi untuk latihan infus kita tidak mungkin dong pakai pasien asli. Ya. Nanti kalau salah-salah bagaimana? Ya, udah kayak kelinci percobaan. Betul, sama latihan jahit, latihan memasang kateter, dan kami harus menggunakan manekin. Nah, manekin itu didesain sedemikian rupa agar mirip sekali dengan tubuh manusia. Mirip sekali. Dan itu sangat mahal. Begitu. Jadi itu salah satu sarpras yang memang sangat mahal. Lalu kita juga fasilitasnya kan pendidikannya cukup banyak ya. Kalau misalnya mungkin kuliah itu kita sehari bisa dari pagi sampai itu tenaga pendidiknya, fasilitas untuk tutorialnya sih yang kelompok kecil tadi, itu resources-nya banyak sekali. Di laboratorium. Laboratoriumnya. Gitu. Mana resources yang paling boleh dibilang kompleks mahal ya? Yang dulu Kurla atau yang sekarang ini, Dok? Dulu Kurla belum mengenal tutorial kecil. Gitu. Jadi mungkin banyak kuliah gitu ya, banyak kuliah. Sekarang kita sudah menggunakan tutorial kecil dan itu jadi rasionya itu 1 dosen dengan 8 mahasiswa. 1 dosen 8 mahasiswa. Iya. Bisa dibayangkan misalnya kita menerima 200 mahasiswa, butuh berapa banyak dosen kita untuk mengajarkan mahasiswa. Tapi memang itu adalah cara yang terbaik. Justru kita mau memberikan yang terbaik karena kita mau menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Begitu. Jadi tidak bisa satu dosen ngajar 50 gitu. Tidak bisa lagi. Kita harus benar-benar membimbing mahasiswa itu sampai bisa. Sampai gitu. bisa. Makanya rasionya sangat kecil. Satu dosen 8 mahasiswa untuk tutorial PBL. Sekarang ini mahasiswa kedokteran di Ukrida berapa? Satu angkatan 250. 200 sampai 250. 200 sampai 250. Ya. Kalau satu dosen 8 mahasiswa itu dosennya ada berapa? Itu dosennya semua dari dalam atau juga dari dalam? Dari dalam semuanya. Luar biasa, itu kerja dari pagi. Ya, kita bagi-bagi jadwal. Bagi-bagi jadwal. Kalau untuk Kurla, kalau ketika mereka mau praktek, mereka pakai apa? Apa bedanya dengan yang
kurikulum? Manekin dari dulu sudah ada, tapi tidak sebagus zaman sekarang. Gitu, tidak sebagus dulu. Mungkin bentuknya menggunakan silikon dan lain sebagainya, bisa untuk latihan, tapi sekarang sudah lebih realistis, lebih manusia. Misalnya dulu kita tidak bisa mendengarkan bunyi jantung yang asli. Sekarang sudah ada manekin, kita tempelkan stetoskop, itu bisa, oh ini bunyi jantung normal, ini bunyi jantung tidak normal. Nah itu pakai manekin. Denyut nadi. Denyut nadi bisa, kelainan-kelainan paru-paru, kelainan jantung, itu semua ada manekinnya gitu. Bahkan untuk latihan bantuan hidup dasar yang biasanya orang kayak begitu. Nah, itu juga ada manekinnya untuk mengkontrol apakah sudah cukup pompanya, apakah ritmenya sudah pas. Itu kan semua sistem, semua manekin. Nah, itu mahal, Bu. Iya, jadi wajar kalau resource yang memang besar, maka membutuhkan biaya dan juga investasi juga yang besar. Baiklah Dokter Jody, kita tahan dulu ya. Kita di sesi yang pertama, kita mau lanjut di sesi kedua, di termin kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam acara Krida Bagimu Negeri. Saat ini kita mengambil tema perjuangan menjadi seorang dokter, dan narasumber yang bersama dengan kita Dr. Jody Josephine MMED. Saat ini kita sudah memasuki termin yang kedua. Sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, sahabat bisa menyampaikannya melalui kolom chat yang sudah kami sediakan, dan saya percaya Dr. Jody pasti akan dengan senang hati memberikan respon, menjawab pertanyaan dari para sahabat. Baiklah, Dr. Jody, kita tiba di termin yang kedua. Apa sih bedanya begitu ya, Fakultas Kedokteran Ukrida ini dengan Fakultas Kedokteran di tempat yang lain? Adakah yang khusus begitu ya? Yang istimewa nih, jika para sahabat, orang tua yang memiliki anak yang ingin menjadi dokter begitu ya, wah di Ukrida nih ada yang spesial nih yang tidak ada begitu di kampus-kampus yang lain. Ya, jadi berangkat dari visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida, kami memiliki dua hal yang kami unggulkan. Yang pertama adalah kegawat daruratan, dan yang kedua adalah ilmu kedokteran komunitas. Jadi untuk kegawat daruratan itu emergency care. Jadi kebayang kalau misalnya kita ke IGD atau tindakan-tindakan pos bencana seperti itu, kita memiliki blok khusus. Jadi kalau tadi saya sempat jelaskan bahwa pendidikan itu berbasis blok, kita di semester 7 itu ada blok khusus kegawat daruratan sebanyak 2 blok. Mengapa Ukrida memandang ini penting, spesial begitu, sehingga tentang hal itu tuh, tentang emergensi itu tentang emergensi. Ya. Kita memiliki 2 fasilitas yang sangat baik, yang sangat kami banggakan. Yang pertama itu adalah kami mempunyai fasilitas ACLS
Itu untuk pelatihan jantung itu bukan berakreditasi sifatnya ya, bersertifikasi internasional atau AHA, American Heart Association, gitu. Jadi itu kami punya senternya di kampus kami, di mana mahasiswa itu bisa melalui pelatihan tersebut, gitu. Salah satunya. Dan kenapa menurut kami itu penting? Karena penanganan pertama bagi pasien itu menurut kami itu adalah hal yang harus dikuasai dan unggul dari seorang dokter yang siap pakai. Itu adalah hal yang kami inginkan bagi lulusan UKRIDA, dokter yang kompeten di bidangnya dan juga siap pakai. Jadi kalau lulusan UKRIDA ditempatkan dimanapun, kalau ada kasus-kasus emergensi, mereka tidak akan kesulitan, gitu. Mereka akan ahli di situ. Untuk kasus-kasus seperti patah tulang misalnya, atau misal sakit jantung, pingsan dan lain sebagainya, itu kurikulum kami didesain sedemikian rupa supaya mahasiswa itu dapat menanganinya dengan baik. Jadi itu untuk kegawat daruratan. Ada dua, yang pertama itu adalah kegawat daruratan dalam penyakit, misalnya yang tadi kecelakaan, tabrakan, cedera kepala, sakit jantung, mungkin pokoknya yang kasus-kasus yang kita biasa lihat di IGD. Perdarahan pada ibu hamil dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah disaster response atau respons terhadap bencana. Kita tahu bahwa negara kita ini sangat rawan terhadap bencana, banyak sekali bencana yang sering terjadi, dan kami mau lulusan kami itu bisa menangani hal tersebut, diajarkan untuk menjadi sebuah leader. Jadi kita mempunyai blok khusus, setahu saya universitas lain tidak ada. Gitu. Tidak ada blok ini, hanya ada di UKRIDA. Jadi blok tersebut mengajarkan mahasiswa jika terjadi gempa misalnya, nanti ada skenarionya, terjadi gempa, terus banyak pasien-pasien yang tumbang gitu. Dia sebagai leader, dia harus ngapain? Dia punya tim gitu. Dia punya tim misalnya 10 orang, dia harus ngapain? Nah, di situ kita ajarkan gitu. Oke, dia harus triase, mana pasien yang prioritas untuk ditangani, mana pasien yang bisa tunggu dulu sebentar dan mereka harus bisa memanage itu, gitu. Dan lalu mereka harus bisa mengamankan situasi, melakukan tindakan-tindakan P3K dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu adalah dua hal kegawat daruratan yang sangat kita banggakan gitu dari UKRIDA. Itu sendiri mengambil belajar tentang dua hal itu, mengambil porsi tambahan atau sudah include dengan yang sudah include di dalam kurikulum, di dalam 7 semester awal itu sudah. Di 7 semester awal sudah ada. Sudah include ya. Sudah include sebanyak 2 blok. Gitu. Dok, temanya karena ini kan perjuangan menjadi seorang dokter ya. Kita kan nggak cuma bicara perjuangan dalam hal kurikulumnya berat nih ya, kompleks, lalu kemudian apakah lalu kemudian itu sudah kita bilang, kalau kamu sudah menyelesaikan semua perkuliahanmu dengan baik, dengan nilai yang oke semuanya, lalu kemudian pasti kamu akan menjadi dokter yang handal gitu. Apa cukup itu atau ada hal lain yang memang harus diperlengkapi sebagai seorang mahasiswa kedokteran yang memang tidak dipelajari di fakultas di ilmu formalnya, tetapi di hal yang lain. Jadi survei membuktikan, dan ini survei betulan ya, bukan kata-kata saya ya. Survei beneran. Survei beneran adalah pasti jika pasien datang ke dokter, yang diharapkan adalah dokter yang seperti apa? Apakah seperti robot atau dokter yang penuh dengan empati dan kasih sayang? Diperhatikan, diberikan attention gitu, diberikan ekstra gitu ya. Pasti dokter yang memiliki soft skill tersebut, dia lebih laris dibanding dokter yang... Jadi harus juga memiliki soft skill. Betul, soft skill itu sangat penting di dalam profesi ini. Karena kami lagi meningkatkan humanisme ini di dalam profesi. Karena mungkin dulu ini adalah sesuatu hal yang penting, tapi lama-lama bergesernya generasi itu mulai ditinggalkan. Gitu. Kita sangat fokus dengan ilmu, kita sangat fokus dengan teknologi. Sekarang sudah ada alat-alat kedokteran yang sangat baru, mesin-mesin diagnostik yang sangat baru. Itu membuat kita merasa ada suatu nilai yang lama-lama ditinggalkan gitu. Dan kita tidak mau nilai itu hilang di UKRIDA. Kita masih menginginkan lulusan kita itu memiliki empati yang tinggi,
memiliki kepedulian terhadap sesama yang sangat tinggi dalam profesinya. Jadi kami sangat mendukung mahasiswa untuk mengikuti organisasi-organisasi. Jadi di UKRIDA sendiri kami punya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, TBM, lalu ada AMSA dan organisasi-organisasi lain yang merupakan suatu wadah bagi mahasiswa semacam ekstrakurikuler. Jadi memang tidak ada SKS-nya, memang tidak dinilai. Tetapi kami menganjurkan hal tersebut. Di sana mereka belajar untuk organisasi, berkoordinasi dengan temannya, berkoordinasi dalam hal manajemen kegiatan. Misalnya mereka ada program kerja, membuat suatu seminar gitu, harus ada koordinasi, dan itu kan mereka belajar tuh. Harus berkomunikasi, harus bertemu begitu ya. Ada dinamika, harus berani menghadapi dinamika. Betul, itu. Betul, nanti tiba-tiba ada masalah di dalam kegiatan. Ada konflik pun ya memang itu realitas ya. Iya betul, ada konflik, bagaimana mereka menyelesaikan, bagaimana mereka problem solving, dan hal-hal itu tidak didapatkan di dalam kuliah gitu. Jadi itu sangat kami anjurkan, dan skill tersebut terbukti terpakai pada saat mahasiswa-mahasiswa itu sudah lulus dan bekerja. Banyak dari alumni-alumni itu menyatakan bahwa untung ya saya ikut organisasi ini gitu. Karena ternyata skill-skillnya itu terpakai pada saat mereka di dunia kerja gitu. Saya dulu sudah terekspos dengan masalah ini gitu. Dan keuntungan keduanya adalah koneksi gitu. Jadi waktu kita berorganisasi, organisasi itu kan sifatnya tidak hanya internal. Jadi misalnya BEM kita, BEM UKRIDA itu nanti berhubungan dengan BEM-BEM lain. BEM Maranatha di Bandung, di UI, di mana. Nah, itu koneksi-koneksi itu terbangun di situ. Pada saat kita sudah lulus, grup-grup itu akan selalu ada. Nanti tiba-tiba ada aja gitu yang halo apa kabar gitu. Nah, itu baik sekali pada saat mereka sudah masuk ke dunia kerja gitu. Jadi soft skill itu ya, walaupun tidak katakanlah tidak untuk dinilai, tidak masuk dalam SKS, tidak masuk. Tapi itu justru memberikan peran penting begitu. Betul. Untuk mengasah, menajamkan begitu ya soft skill. Saya tertarik tadi Dr. Jody mengatakan soal empati begitu ya. Dr. Jody tadi mengatakan kami UKRIDA tidak mau kehilangan aspek itu. Aspek human. Betul. Begitu ya. Teknologi sudah canggih. Mesin-mesin diagnostik juga sudah oke, begitu ya. Untuk hal awal juga tidak perlu langsung ke dokter, bisa berkomunikasi dengan dokter melalui aplikasi. Ada banyak gitu. Tapi begitu ke rumah sakit bertemu dokter, harapannya adalah pasien bisa bertemu dengan dokter yang punya empati, punya hati untuk menjadi punya dokter. Hati. Apakah itu cukup ketika gabung di organisasi atau ada hal lain? Jadi di UKRIDA sendiri itu ada mata kuliah khusus yang namanya komunikasi empati. Kita punya mata kuliah itu termasuk dalam kurikulum. Kalau yang termasuk dalam kurikulum. Jadi sudah diajarkan dari semester 1. Lalu penilaian pada saat kita menguji mahasiswa menangani pasien, kita ada namanya ujian skills lab. Itu mereka dipertemukan dengan pasien simulasi. Jadi pasiennya itu ceritanya sakit apa gitu. Nanti mahasiswa itu mempunyai waktu 10-12 menit untuk nanyain keluhan, lalu memeriksa, lalu memberikan resep dan sampai selesai penanganannya. Nah, di setiap rubrik penilaian kami itu ada komponen empati gitu. Ada komponen memberikan pasien kesempatan untuk berbicara, untuk berkeluh kesah. Ketika memasuki mata kuliah ini berhadapan langsung dengan pasien atau pasien simulasi? Pasien simulasi. Iya, jadi pasien simulasi itu adalah pasien-pasien biasanya dari desa binaan kita. Lalu diajarin untuk menjadi pasien. Jadi waktu pada saat mahasiswa ujian itu mereka datang ke kampus. Lalu mereka ada di situ sebagai pasien simulasi untuk mahasiswa ujian. Nah, itu kami selalu melihat dinamika antara mahasiswa dan pasiennya. Misalnya ada mahasiswa yang kalau lagi nanya keluhan itu matanya ngelihat kertas, ya gimana Pak, apa segala macamnya gitu. Nah, pada selesai ujian itu
kami dosen wajib memberikan feedback, wajib memberikan umpan balik. Ya. Jadi dikumpulkan lagi di ruangan, lalu kita bilang, kamu kalau misalnya lagi ketemu sama pasien, kamu lihatlah matanya, gitu misalnya. Kamu komunikasi dengan dia. Saya nggak mementingkan apa yang kamu tulis di kertas itu. Saya lebih mementingkan rapport atau hubungan, relationship yang kamu bangun bersama dengan pasien. Gitu. Hal-hal itu terjadi di dalam perkuliahan kita. Gitu. Dan itu masuk di perkuliahan semester dasar gitu. Semua sampai selesai. Oh, Sampai selesai. Dari awal sampai semester 7 itu setiap blok itu ada. komunikasi empati itu tetap ada. Tetap itu ada. terintegrasi kan dengan mata kuliah Iya. Terintegrasi dengan praktek mereka. praktek mereka. Iya, Yang harus. mengajar adalah dosen Pembimbing. pembimbing. Iya. Mengajar. Jadi bukan hanya teori tapi langsung Iya, gitu ya. dipraktekkan. Karena nggak mau gimana sih cara ngajarin empati gitu. Kamu harus empati ya gitu. Kayak ya dok gitu. Iya. Nggak harus dipraktekkan. Ya tapi luar biasa, nggak cuma semester awal ya, Nggak. tapi seterusnya itu Seterusnya ada begitu. ada. Misalnya pasien mengeluh, kita lagi periksa terus sakit. Ya, jangan dipaksa dong gitu misalnya. Kan ada mahasiswa mungkin dia terlalu fokus. Ya, Pokoknya pemeriksaan saya harus selesai gitu. Tapi pasiennya lagi berjerit-jerit gitu misalnya kan. Itu kamu iya, kamu jangan cuma mementingkan target. Iya gitu. Kamu harus mementingkan kenyamanan pasien. Apakah mereka bisa lanjut pemeriksaan atau tidak gitu. Misalnya lagi patah tulang terus diperiksa gitu kan sakit. Ya kamu stop gitu. Oh memang sakit apa segala macam. Nah hal-hal kayak gitu yang kami ajarkan. Oke, Dokter Jody, kita tahan dulu ya. Kita di termin yang kedua, kita lanjutkan dulu kita akan lanjutkan di termin yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami. Saat ini kita mengambil tema perjuangan menjadi seorang dokter bersama dengan Dr. Jody Josephine MM.Ed. Saat ini kita sudah memasuki termin yang ketiga. Kembali para sahabat, jika ingin menyampaikan pertanyaan, sahabat boleh menyampaikannya pada kolom chat dan Dr. Jody dengan senang hati dapat merespon pertanyaan para sahabat. Baiklah Dr. Jody, kita sudah tiba di termin yang ketiga. Ada yang bilang nih, kalau sudah lulus sarjana kedokteran, kalau enggak lanjut spesialis, wah karirmu akan mentok. Iya. Kamu cuma jadi dokter umum begitu. Betul. Untuk karir begitu ya, karena ini temanya memang kan perjuangan menjadi seorang dokter. Para sahabat juga bisa dibukakan begitu ya, wawasan untuk karir begitu. Setelah menjalani sekolah atau perkuliahan sarjana kedokteran, apa saja yang bisa? Jadi pada saat kita sumpah dokter, selesai dari esket dan profesi, kita sumpah dokter, ada internship dulu 1 tahun, jangan lupa. Itu wajib dari negara. Internship 1 tahun, setelah itu baru kita bebas mau menentukan pilihan karir.
Jadi internship itu adalah kita praktek di suatu rumah sakit dan puskesmas, persyaratan gitu untuk kita disebutnya pemahiran gitu. Jadi pemahiran selama 1 tahun, lalu abis itu kita baru bebas memilih. Jadi pemahaman bahwa dokter itu harus spesialis itu udah saya alami bertahun-tahun. Setiap kali kenalan misalnya, oh dokter, spesialis apa? Gitu kan? Pasti, spesialis apa? Nah, saya sangat senang di sini untuk bisa sharing bahwa menjadi dokter itu tidak sepenuhnya harus menjadi spesialis. Ya. Ada banyak jenjang karir yang sangat promising di Indonesia pun untuk dijalani. Jadi ada karir akademisi, menjadi dosen, lalu ada karir praktisi, menjadi dokter praktek di rumah sakit ataupun di klinik, di puskesmas, seperti itu. Jadi jenjang karirnya seperti ini. Jika mau menjadi dosen, dokter itu boleh spesialis, lalu melanjutkan misalnya S3-nya. Paling tinggi dalam jalur akademis itu adalah guru besar, menjadi profesor. Gitu. Dan ini mereka tidak selamanya harus praktek. Bisa meneliti, bisa melakukan penelitian, lalu mengajar di universitas atau di fakultas kedokteran. Lalu jalur yang berikutnya adalah praktisi. Setelah selesai dokter, mereka boleh ngambil spesialis, lalu mereka lanjut ke subspesialis, itu juga bisa. Gitu. Spesialis lalu subspesialis. Jadi bekerjanya itu tidak harus di rumah sakit. Kayak misalnya contohnya saya sendiri, saya mengambil jenjang karir akademisi. Maka dari itu saya mengambil S2, lalu lanjutannya nanti setelah ini adalah S3 dan guru besar. Dan saya tidak kerja di rumah sakit. Tidak kerja di rumah sakit. Lalu ada juga tidak juga buka praktek. Gitu. Ada juga jalur misalnya menjadi sekarang lagi populer itu adalah health policy atau kebijakan kesehatan dan hukum kesehatan. Itu ada. Apa itu? Jadi kebijakan kesehatan. Iya, belajar hukum kesehatan. Gitu. Betul. Seperti contohnya yang kasus kemarin ini tentang aborsi. Gitu. Itu sesuatu dilema etik. Gitu. Gimana kalau misalnya, kan selalu gitu, gimana misalnya kalau misalnya bayi itu memang tidak diinginkan atau memang hasil dari pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu dilema etik bagi seorang dokter. Nah, itu ada jurusannya, hukum kedokteran gitu, kebijakan kesehatan. Nah, ada lagi berarti menempuh jalur pendidikan khusus untuk khusus itu. Ada. Lalu health informatics. Kalau misalnya health informatics itu kita bisa bayangkan di rumah sakit itu ada yang namanya rekam medis. Semua sekarang otomatis sistem, siapa yang ngurus? Ya jurusannya itu ada juga. Gitu. Dokter yang ahli di bidang teknologi IT, teknologi mesin kedokteran itu juga ada. Health technology. Gitu. Jadi banyak sekali bidang ilmu sekarang yang tidak mengharuskan dokter untuk spesialis dan praktek. Gitu. Mereka, kalau misalnya mereka tidak menginginkan praktek, banyak yang bisa dieksplor. Pendidikan contohnya seperti saya, mengeksplor dunia pendidikan. Nah, karir menjadi dokter itu panjang. Kita sebutnya adalah lifelong learning, belajar seumur hidup. Gitu. Jadi ini adalah keputusan yang kita ambil sangat dini, betul? Jadi kita kuliah kedokteran umur berapa? 18, 19 gitu. Makanya saya selalu tanya ke mahasiswa gitu, kalian mau nggak menjadi dokter? Gitu. Coba sekarang pikirkan dengan baik, apakah itu sebuah panggilanmu? Karena ini adalah proses yang sangat panjang dan berat gitu. Jadi bukan pelari sprinter ya? Bukan. Maraton yang tidak ada akhir. Pelari maraton yang perlu apa? Perlu ketahanan. Perlu ketahanan. Tapi gak usah khawatir, kan banyak mereka, aduh saya gak suka praktek, saya harus jadi apa gitu. Banyak gitu, tenang aja. Mau jadi peneliti bisa, mau jadi dosen bisa, mau kerja di rumah sakit sebagai direktur rumah sakit bisa gitu. Banyak sekali opportunity-nya. Hanya mungkin sebagian begitu ya, kalangan
berpikirnya seperti tadi ya. Iya. Oh dokter, spesialis apa begitu ya. Jadi seolah-olah kerangkanya tuh udah mentok begitu ya. Kalau udah jadi dokter berarti ya kamu kerja di rumah sakit, jadi spesialis atau buka praktek gitu. Tidak terpikir bahwa ada ladang karya pelayanan yang lain begitu, yang luas, yang bisa juga diisi begitu ya, oleh para dokter. Nah, apa tips ataupun semacam apa ya tips lah atau jadi kunci begitu, Dokter Jody tetap bertahan, tekun begitu, satu demi satu dilewati, lalu kemudian menetapkan bahwa ya saya nggak harus kerja di rumah sakit dan tidak terlalu terbeban begitu dengan pertanyaan orang yang memang karena belum tahu apa tipsnya. Kalau saya menjawab pertanyaan ini itu tidak bisa jauh dari panggilan gitu. Ini adalah sesuatu yang memang saya sempat renungkan dengan panjang gitu. Menjadi dokter itu adalah pilihan hidup. Itu adalah profesi dan itu adalah apa yang mau kita lakukan di dunia ini sebagai pelayan Tuhan. Itu kan adalah tugas kita masing-masing. Setiap orang berbeda. Ada yang mempunyai panggilan menjadi apa yang lain gitu. Dan ini prosesnya itu penuh perenungan dan berdoa gitu ya. Apakah ini memang jalan saya dan apakah ini memang sesuatu yang saya enjoy lakukan dan saya mau lakukan ini, saya mau menanggung segala resiko dan juga pengorbanannya, saya rela gitu, saya rela untuk berkorban gitu. Jadi tipsnya itu adalah berdoa. Tipsnya itu adalah berdoa. Saya pikir jika Tuhan memberikan suatu panggilan di dalam hati, Dia akan juga memberikan jalannya. Dia akan memberikan ujiannya, dia akan memberikan bahkan memberikan kelegaannya juga di sana gitu. Jadi pada saat kita menetapkan oke, ini memang panggilanku gitu, jalan dibukakan dan sebuah tanda-tanda yang kita kayak memang sekolah keterima gitu misalnya. Tiba yang kesulitan finansial tiba-tiba ada breakthrough gitu tiba-tiba. Nah, hal-hal kayak gitu adalah menurut saya itu adalah Tuhan sedang berkomunikasi gitu. Tuhan sedang berkomunikasi kepada kita dan kita gimana pekanya aja untuk mendengarkan hal tersebut. Mahasiswa itu memang masih sangat muda ya, masih sangat belia gitu. Ya itu dia dari awal kan ya tadi ya umur 18 sampai nanti menetapkan, lalu kemudian nanti semakin matang, itu kan proses panjang. Iya, kita di Ukrida juga punya konseling. Kita punya konseling untuk hal-hal seperti ini. Jadi mahasiswa yang mungkin bimbang di dalam perjalanannya, mereka boleh kita sediakan servis tersebut. Boleh konseling, lalu mereka boleh memilih apakah mereka tetap melanjutkan atau bagaimana gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya keluar dari kuliah kedokteran itu bukanlah jalan mundur. Itu bukan jalan mundur. Tapi malah itu Anda jalan ke jalan yang lebih benar gitu dibanding mungkin Anda dibukakan jalan yang lain. Iya, dibukakan jalan lain dibanding maksa gitu. Maksa meskipun hatinya tidak di sana, itu akan sulit akhirnya. Dan lagi ini kan ladang pelayanan yang Tuhan berikan begitu ya. Betul. Kepada manusia, kepada masyarakat. Bella dok, ini kita tiba di ujung-ujung termin yang ketiga. Sudah ujung. Nah, dokter boleh menyampaikan atau semacam meringkas begitu ya hasil percakapan kita dari termin yang awal sampai yang ketiga. Jadi perjuangan menjadi seorang dokter itu dimulai dari mahasiswa itu SMA. Dari mahasiswa SMA, jika kalian memang sudah menginginkan karir sebagai dokter, itu sudah dipersiapkan dengan mengikuti jurusan IPA, lalu juga mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Lalu pada saat sudah diterima menjadi mahasiswa kedokteran, kalian akan siap dengan 2 fase pendidikan, yaitu fase sarjana kedokteran dan fase profesi dokter. Masing-masing berdurasi 7 semester atau 3,5 tahun untuk sarjana kedokteran dan 1 tahun 10 bulan untuk profesi dokter.
Di sana kalian akan belajar ilmu-ilmu biomedik kesehatan seperti anatomi, fisiologi, histologi, bagaimana tubuh ini bekerja, apa yang terjadi jika ada bakteri atau virus, dan bagaimana kita bisa mengetahui perubahan-perubahan tersebut. Lalu pada fase profesi dokter, kalian bertemu pasien. Kalian rotasi ke rumah sakit, bertemu pasien, lalu melatih skill-skill kalian, dan selanjutnya ujian negara, dan pada akhirnya lulus kompeten menjadi dokter. Lalu tidak dilupakan juga bahwa menjadi dokter itu bukanlah seperti robot, tapi kita adalah manusia dan manusia, dokter dan pasien. Kita berusaha membangun sebuah hubungan yang baik, relationship yang membantu pasien itu trust dengan dokternya. Gimana itu terjadi dengan ilmu komunikasi, dengan kemampuan berempati, dan itu tidak hanya dipelajari pada saat kuliah, tetapi juga kita latih di organisasi-organisasi mahasiswa. Nanti kalian akan bekerja misalnya di rumah sakit, berkoordinasi dengan pimpinan, manajemen. Nah, itu berlatihnya itu pada saat lagi kuliah, kalian ikut organisasi-organisasi mahasiswa, seperti itu. Dan apa yang terjadi setelah lulus? Ingat, jenjang karir itu banyak, gitu ya. Jenjang karir itu sangat banyak. Ada klinisi atau praktisi, spesialis lalu subspesialis, praktek di rumah sakit. Lalu ada juga non-praktisi atau akademisi seperti saya, menjadi dosen dan bekerja di universitas. Lalu ada juga banyak jurusan-jurusan lain yang sangat khusus, seperti tadi ada hukum, ada teknologi, ada bagian rekam medis, dan lain sebagainya. Jadi menjadi dokter itu opportunity-nya sangat banyak, dan yang paling penting dipahami bahwa sesulit apapun perjuangan menjadi dokter, jika kita memiliki panggilannya dan kita kuat dalam prosesnya, itu akan berhasil. Ya, terima kasih Dr. Jody. Saya mau membacakan Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini nasihat buat saya juga, begitu ya, dan buat para sahabat yang sedang menjalani berbagai macam proses, atau teman-teman muda yang menjalani proses pendidikan, atau saat ini juga sedang menjalani proses pendidikan dokter. Bertekunlah, sebab dalam ketekunan baik saya maupun para sahabat menjadi sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Jody. Tuhan memberkati. Para sahabat, kita sudah tiba benar-benar ini di penghujung acara Krida Bagimu Negeri, dan lagi-lagi jika sahabat mau menyampaikan pertanyaan, boleh menyampaikannya di kolom chat, dan saya Pendeta Santiani Manurung mau mengucapkan terima kasih untuk kesediaan para sahabat sudah menyaksikan. Kita akan menyaksikan acara ini lagi pada episode yang mendatang dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.